Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sigit Aryadi Index. Kali ini dengan konten berjudul Kisah Wahsy bin Harb yang menunjukkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah luas tak terhingga. Ini merupakan kisah untuk menginspirasi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, sehingga sebagai manusia biasa yang sering berbuat dosa, selayaknya kita senantiasa memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahsy bin Harb adalah orang yang menewaskan paman dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain ada hubungan darah sebagai seorang paman dengan keponakannya, Hamzah dan Nabi Muhammad sebenarnya adalah saudara sepersusuan oleh seorang wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah. Sehingga bisa kita bayangkan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada Hamzah dan betapa sedihnya beliau ketika mengetahui Hamzah wafat dalam perang Uhud dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Hamzah masuk menyatakan keimanan Islam dan mengakui keponakannya Muhammad sebagai nabi pada tahun 615 Masehi, di mana pada tahun yang sama Umar bin Khattab juga masuk Islam. Muhammad mulai menjadi nabi pada bulan Juni tahun 610 Masehi, tetapi baru mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dakwah terbuka di Makkah pada tahun 613 Masehi. Masuknya dua tokoh kuat di Makkah, yaitu Hamzah dan Umar, ke dalam Islam menyebabkan penguasa kafirin kota Makkah sangat marah, tapi tidak berani berbuat banyak kepada keduanya. Lalu mereka menindas pengikut Nabi Muhammad yang lemah, sehingga sebagian umat Islam terpaksa hijrah ke Abyssinia pada tahun 615 Masehi dan kemudian melakukan lagi pada tahun 617 Masehi. Beberapa tahun kemudian umat Islam secara berangsur hijrah ke Yatsrib setelah adanya sejumlah orang di Yatsrib yang menyatakan masuk Islam, dan mereka berjanji akan melindungi semua umat Islam jika berada di Yatsrib, di mana kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib pada bulan Juli tahun 622 Masehi, yang menyebabkan kota tersebut berubah namanya menjadi Madinah An-Nabi atau Kota Nabi, atau dengan singkat disebut sebagai Madinah. Hamzah wafat dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun 626 Masehi. Orang yang menewaskan Hamzah bernama Wahsy bin Harb yang sebelumnya merupakan budak dari Jubair bin Mut'im. Hindun menjanjikan kemerdekaan kepada Wahsy jika ia berhasil membunuh Hamzah. Hindun, istri Abu Sofyan, memiliki dendam terhadap Hamzah karena kematian ayahnya Utbah bin Rabi'ah dalam perang Badar oleh Hamzah, dan bersumpah akan memakan isi dada Hamzah. Wahsy merupakan seorang pemanah yang handal. Pada saat terjadi perang Uhud, Wahsy tidak ikut bertempur, melainkan bersembunyi di balik sebatang pohon dan lalu menembakkan tombaknya ke arah Hamzah yang sedang konsentrasi bertempur melawan pasukan kafirin dengan gagah berani. Dalam keadaan tidak mengetahui ada musuh yang akan membokoknya, tombak Wahsy mengenai perut Hamzah dan menembus ke belakang, menyebabkan Hamzah gugur. Namun, Allah Maha Pengampun. Setelah usai perang Uhud, Wahsy yang dimerdekakan dari semulanya adalah budak, lalu kembali ke Makkah, tetapi malah menyatakan bertobat, dan kemudian Wahsy memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Wahsy bin Harb tetap setia kepada Islam di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq dan ikut memerangi suku-suku di Jazirah Arab yang memberontak dan murtad. Salah satu pemberontak yang paling kuat adalah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab yang terkenal sangat sakti dan bahkan mengaku dirinya sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah Al-Kadzab telah menewaskan sekitar 2.500 pasukan muslim yang seluruhnya adalah penghafal Quran. Tetapi perlawanan pemberontak ini bisa diakhiri setelah Musailamah Al-Kadzab ditewaskan oleh tombak Wahsy bin Harb dalam pertempuran di Yamamah pada tahun 632 Masehi. Pada akhir hidupnya, Wahsy bin Harb sering merenungi tombaknya yang telah menewaskan orang terkuat dan terbaik kaum muslimin, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga menewaskan musuh Islam terkuat dan terjahat umat muslim, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Demikian kisah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.